Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi. bagi warga Kudus dan sekitarnya. Kita jumpa kembali bersama saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Banyak hal ada di sini. Hari ini kita sudah kehadiran sahabat kita Pak Haji Sururi Mujib. Beliau adalah Direktur Elkis Kabupaten Kudus. Mungkin kita akan tetap masih ideal ya, membicarakan tentang COVID-19, Pak Sururi. Ya, oke. Karena ini adalah kejadian yang luar biasa tentu. Juga harus ada langkah-langkah konkret dari pemerintah, juga harus luar biasa, kan begitu. Pak Sururi sebagai pengamat atau aktivis melihat kebijakan dan langkah pemerintah yang sudah diambil dan yang akan diambil, bagaimana penilaian Pak Sururi, khususnya pemerintah Kabupaten Kudus? Baik, terima kasih Kang Fikri yang sudah mengundang kami centininews.id untuk berbicara terkait dengan kebijakan penanganan COVID khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. COVID ini sudah hampir 1,5 tahun melanda di negeri ini, dan termasuk Kudus adalah salah satu daerah yang disorot secara nasional. Ketika pasca Lebaran kemarin, kasus masyarakat yang terpapar COVID di Kabupaten Kudus sangat tinggi, meningkat tajam, bahkan sampai rumah sakit pun kewalahan. Bahkan masuk UGD itu sampai 2 hari baru bisa masuk UGD. Dan ini menunjukkan bahwa pandemi COVID memang perlu penanganan yang serius, tidak main-main, dan juga harus banyak melibatkan masyarakat. Persoalannya sekarang yang terjadi, kami melihat di Kabupaten Kudus ini tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan mentaati apa yang sudah disampaikan pemerintah, khususnya untuk mentaati protokol kesehatan, ini kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena saya melihat bahwa panggung yang ada sekarang itu adalah panggung pejabat, bukan panggung masyarakat. Artinya belum melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Betul. Jadi saya melihat hari ini yang terjadi adalah panggung penanganan pemutus rantaian penyebaran COVID ini baru ada di tingkat pejabat. Masih didominasi pejabat, belum sampai kepada partisipasi para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di desa-desa. Sehingga kesadaran masyarakat di level bawah itu kurang. Karena apa? Karena nggak tersentuh mereka. Nggak tersentuh atas himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pejabat. Bahkan kalau kita melihat bahwa salah satu kebijakan penerapan PPKM darurat ini justru malah banyak masyarakat yang nggak suka. Karena mereka sangat dibatasi dalam melakukan aktivitasnya, sementara tidak diberi solusi. Katakanlah PKL dikuyo-kuyo, tetapi mereka tidak diberi solusi. Solusinya apa? Mereka butuh makan, mereka masih butuh membayarkan sekolah anaknya, dan tidak libur, mereka masih membutuhkan biaya cicilan kredit yang mereka ambil, angsurannya, dan seterusnya. Sementara mereka dibatasi sekali di dalam proses melaksanakan aktivitas yang hari-harinya sangat dinantikan untuk menyambung kebutuhan kehidupan, gitu Bang Fikri. Iya.
Jadi sejak awal ada pandemi ini, pemerintah kan sudah membentuk apa yang namanya Satgas Covid ya. Kemudian secara konsisten pemerintah juga telah menganggarkan begitu besar untuk langkah pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Menurut Pak Sururi, sejauh apa efektivitas keberadaan Satgas COVID-19 di Kabupaten Kudus? Saya melihat dari awal bentuknya Satgas COVID-19 di Kabupaten Kudus sudah sering kita kritik. Pertama adalah eksistensinya. Itu sangat tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Apalagi ketika ada Perbup nomor 41 yang dibuat oleh PLT Bupati waktu itu, ketika ada masyarakat yang punya hajat, yang punya kegiatan harus mendapatkan izin rekomendasi dari Satgas. Ternyata sekretariatnya waktu itu juga tutup, tidak pernah buka. Tidak pernah berpenghuni. Tidak pernah berpenghuni. Bahkan akhir-akhir ini ketika banyak masyarakat yang terpapar COVID-19, Satgas COVID di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu sama sekali kurang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya adalah ketika banyak masyarakat yang terpapar, dia melakukan isoman mandiri di rumahnya, ternyata sama sekali tidak masyarakat tidak merasakan kehadiran Satgas COVID di rumah-rumah mereka. Artinya partisipasi dan perhatiannya ini tidak sama sekali tidak dirasakan. Tidak dirasakan oleh masyarakat. Bahkan saya sendiri yang mengalami itu, ketika saya terpapar, kemudian saya isoman selama hampir 3 minggu di rumah, sama sekali nggak ada yang Satgas COVID, nggak ada yang mengunjungi, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, sama sekali tidak ada yang peduli gitu loh. Nah ini akan sangat mengecewakan manakala mereka membutuhkan sesuatu yang memang untuk meringankan beban mereka. Nah, mereka disuruh isoman, tidak boleh keluar rumah, tetapi kehidupan keseharian dia, logistiknya tidak terpenuhi. Ini tidak dijamin. Tidak dijamin. Ini kan sangat kasihan. Inilah harapan kami adalah bagaimana kemudian pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya Satgas COVID ini betul-betul memberdayakan dirinya, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, termasuk Satgas katanya ada jago tonggo juga itu. Jangan sampai ada anggarannya, tapi aktivitasnya nggak ada. Nah ini yang harus kita kritisi sebagai masyarakat, supaya apa? Pesan kebijakan dari Jakarta, dari pusat ke daerah sampai ke tingkat desa betul-betul dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai anggarannya keluar, tetapi aktivitasnya tidak ada. Ini harapan kami. Jadi memang artinya masukan-masukan, kemudian catatan-catatan dari masyarakat dan aktivis ini memang sangat penting dan perlu kan begitu. Supaya apa? Dalam menerjemahkan aturan dari pusat ini tidak serta-merta meninggalkan kearifan lokal kan begitu. Artinya pemerintah daerah ini harus ada inisiatif kondisional ya, daerah saya itu bagaimana. Jadi jangan kemudian ketika ada seperti ini apapun dijalankan sesuai dengan, karena seperti Nyun Sewu, apa yang menjadi unek-unek masyarakat ya tentang kebijakan pemadaman LPJU, penutupan di beberapa ruas jalan, kemudian pelarangan PKL untuk menjajakan dagangannya yang bisa dikonsumsi langsung harus bungkus. Karena semua ini menurut mereka ini bukan hasil kajian ilmiah bahwa apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan seperti itu mampu mencegah penyebaran COVID. Seperti apa Pak Sururi melihatnya? Jadi gini Mas Fikri, beberapa hari yang lalu
banyak berita di media, baik media mainstream maupun media sosial, itu disampaikan bahwa Kudus sudah 89 di tingkat RT zona hijau. Ada berita seperti itu. Artinya ini adalah kabar baik untuk warga Kota Kudus yang tadinya tingkat keterpaparan masyarakat COVID itu sangat tinggi, sekarang sudah melandai. Alhamdulillah. Ini harapan kita semua seperti itu. Persoalan kemudian adalah ketika dikatakan 89% tingkat RT zona hijau, kenapa kebijakan PPM darurat ini masih dilakukan dan ini sangat menghambat aktivitas masyarakat. Contohnya misalkan jalan-jalan ditutup pada pagi hari. Kalau kemudian sudah zona hijau katakanlah seperti itu, ya harus ada mereview lagi kebijakan PPM. Mobilitas masyarakat ini berangsur normal ya. Berangsur normal kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memperbanyak vaksinasi di tingkat masyarakat. Alhamdulillah hari ini sudah banyak dilakukan vaksinasi. Hanya saja menurut saya masih banyak yang kurang. Kenapa? Ketika ada vaksinasi di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit, itu justru banyak didatangi orang yang berkerumun juga ke sana. Nah, maksud saya adalah untuk mempercepat vaksinasi khususnya di Kabupaten Kudus, bagaimana Satgas COVID-19 ini menyediakan outlet-outlet, kemudian di tingkat posyandu diberdayakan, PKK itu diberdayakan di tingkat posyandu untuk melakukan vaksinasi di tingkat desa, karena hari ini masih banyak beberapa tokoh yang masih nggak percaya adanya vaksinasi. Karena begitu ada yang divaksin ternyata juga masih ada yang terpapar oleh COVID. Dalam rangka untuk mempercepat vaksinasi itulah seharusnya kerjasama dengan para tokoh masyarakat di bawah supaya apa? Kesadaran masyarakat untuk ikut vaksin itu betul-betul ada dan dirasakan oleh masyarakat. Kemudian kalau hanya pejabat sing ngomong sementara di tingkat bawah tidak ada edukasi yang benar, ini juga akan menghambat. Contohnya ada beberapa guru ketika divaksin itu pada nggak mau karena ada ketakutan itu. Artinya ada edukasi, ada informasi yang kurang pas di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kebijakan vaksinasi itu, gitu. Iya, jadi pada intinya mungkin mengkampanyekan vaksin adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya ya, agar tetap sehat dan produktif. Hanya saja mungkin seperti yang disampaikan Pak Sururi tadi bahwa ada fakta bahwa ada beberapa klaster masyarakat yang masih menolak atau enggan divaksin. Jadi karena mungkin sosialisasi dan edukasinya saja yang itu mungkin bisa disampaikan bahwa karena tugas sosialisasi dan edukasinya ini masih didominasi oleh pemerintah, seolah bahwa iki urusannya pemerintah kan begitu. Sementara output yang diinginkan oleh pemerintah sendiri sebenarnya kan ini bagaimana menyadarkan masyarakat kita agar prokes ini menjadi kebutuhan. Lah untuk bisa menyadarkan bahwa ini adalah menjadi kebutuhan dan sadar dari dalam dirinya ini tidak dengan cara-cara yang seperti yang sudah dilakukan seperti operasi justisi dan lain-lain. Nah, artinya pendekatannya paling tidak dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu PKK, dawis dan lain-lain. Bahkan mungkin dari guru-guru agar ketika KBM tatap muka ini sudah bisa dimulai, justru anak-anak ini akan bisa menjadi duta bagi keluarganya masing-masing kan begitu. Betul. Menurut Pak Sururi. Jadi ini kan membutuhkan kecerdasan seorang pemimpin. Kalau pemimpin cerdas terkait dengan ikhtiar vaksinasi dalam rangka menyelamatkan nyawa masyarakatnya, pasti mereka berpikir bagaimana melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di level bawah, khususnya para imam masjid, para agamawan,
para pendeta-pendeta yang ada di gereja dan seterusnya itu, sehingga mereka bisa memberi edukasi kepada umatnya bagaimana supaya memutus rantai penyebar COVID ini. Salah satunya memang ya dengan ikhtiar vaksin itu. Ketika itu sudah disampaikan pada para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kiai, para pendeta dan seterusnya, insya Allah umatnya akan mengikuti. Hari ini itu kan sama sekali tidak pernah mereka diajak untuk melakukan itu, gitu loh. Tidak pernah diajak untuk melakukan hal itu. Dan syukur kalau mereka, karena ada anggarannya, mereka dikasih insentif untuk ikut mensosialisasikan itu. Makanya lagi-lagi dari saya katakan ini panggungnya masih di pejabat. Panggungnya belum sampai di tingkat tokoh-tokoh masyarakat yang bawah itu, gitu loh. Alangkah baiknya misalkan ada spanduk, ayo vaksinasi, ada gambarnya bupati, ada gambarnya tokoh agama di situ, ada gambarnya ketua PKK, ada gambarnya ketua muslimat, ketua fatayat, di tingkat masing-masing RT RW itu, insya Allah akan cepat program vaksinasi ini dijalankan oleh masyarakat, dan masyarakat juga sadar kalau itu. Kalau imbauan itu masih diberikan pejabat yang ada, kemudian juga nanti ada kebijakan ketika seseorang akan mengurus sesuatu hal yang dikaitkan dengan hal seperti itu menjadi persoalan kemudian hari. Jangan sampai kesadaran masyarakat sekarang ini habis kemudian melawan kebijakan-kebijakan yang tentunya ini tidak perlu untuk dilakukan seperti itu, Bang. Iya, padahal mungkin pelaksanaan vaksinasi sendiri itu khususnya di Indonesia ini menurut juru bicara Satgas Covid di Kemenkes ini membutuhkan waktu 15 bulan ke depan ya, mulai dari bulan Januari 2021 sampai April 2022. Tentu ketika kemudian ini masih didominasi panggungnya oleh pemerintah, maka ya setidaknya masyarakat ini masih banyak yang kurang mendukung. Apalagi faktanya bahwa ketika ada rumor atau mungkin ada isu bahwa setelah divaksin malah ada akibatnya seperti ini, seperti itu, kan akhirnya masyarakat akan menjadi anti propaganda gitu loh. Menurut Pak Sururi. Jadi pemerintah pusat melalui juru bicara maupun Pak Presiden kan mentargetkan satu hari 2 juta 2 juta vaksin masyarakat yang mendapatkan vaksin itu. Persoalan kemudian jangan sampai kemudian di level bawah ini masih banyak orang yang apatis dan katakanlah tidak percaya terhadap vaksin. Kalau ini dibiarkan, target dari presiden ini saya yakin tidak akan mampu dan tercapai, kecuali kalau presiden hanya mendapatkan laporan angka-angka dari bawah. Padahal sejatinya itu tidak sesuai dengan fakta di bawah ini. Oleh sebab itulah dari dulu saya sudah memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Kudus bagaimana upaya pemutus rantaian ini betul-betul melibatkan masyarakat di tingkat bawah. Jangan sampai masyarakat tingkat bawah, tokoh-tokohnya itu dibiarkan untuk tidak ikut terlibat di dalam proses sosialisasi, edukasi, bahkan bagaimana penyadaran. Karena kalau penyadaran itu kan sentuhan hati. Kalau insya Allah kalau masyarakat itu hatinya disentuh oleh para pemimpin-pemimpinnya di level desa, di level RT, di level RW, insya Allah masyarakat mudah untuk mengikuti itu. Selama tidak ada sentuhan-sentuhan itu ya susah, apalagi banyak orang yang termasuk tokoh ada yang nggak setuju terhadap vaksin ini, karena efek dari vaksin itu ternyata memang tidak dijamin bahwa orang yang sudah divaksin tidak terpapar, tidak ada jaminan itu, seperti itu. Apalagi mungkin masyarakat sebagian pendapat bagaimana yang banyak menyoal bagaimana kehadiran vaksin itu sendiri ya, dimulai dari bagaimana mungkin memunculkan apakah ini ada kaitannya dengan politik dan bisnis dan lain-lain kan begitu, sehingga rasa tidak percaya masyarakat terhadap kehadiran vaksin ini akan malah bertambah kan begitu, sehingga kehadiran
campur tangan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan tokoh wanita di semua tingkatan ini memang sangat diperlukan kan begitu. Sehingga misalnya peran bagaimana mengefektifkan posko Jogotongo. Sebenarnya poskonya sudah dibangun karena ada anggarannya. Walaupun mungkin sebagian hanya dipesan ke banner, spanduk dan lain-lain. Tapi konsistensi dari filosofi kehadiran posko Jogotongo ini kan belum, sama sekali belum ya. Artinya posko Jogotongo itu diharapkan bisa deteksi dini. Oh, keluarga si A ada yang positif. Sehingga mereka harus disarankan untuk tetap di rumah, butoyo apa dicukupi kan begitu. Ya, betul. Sayangnya mungkin implementasinya belum sesuai dengan filosofi yang diinginkan yang punya ide dan gagasan kehadiran posko Jogotongo itu kan begitu. Ya, makanya yang kita khawatirkan adalah kebijakan dari Jakarta, dari pusat, dari provinsi sudah lumayan bagus ya dalam rangka untuk ikhtiar pemutus rantai penyebaran itu. Persoalan implementasi di bawah. Contoh misalkan beberapa malam kemarin di depan rumah saya ada operasi yang melibatkan gabungan dari perangkat desa, dari TNI dan dari polisi. Itu hanya 5 menit ada nggak ada. 5 menit nyegatin orang yang nggak pakai masker, dicegat, disuruh pakai masker segala macam. Dan itu langsung pergi. Kemudian ada foto-foto. Kayak nanti gini maksud saya, anggaran itu hanya digunakan, anggaran itu hanya digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban formalitas. Gugur wajib ya. Gugur wajib saja. Termasuk adalah filosofi Jogotongo. Betul kalau memang itu dilakukan dengan konsisten dan baik, ya betul. Faktanya hari ini tetangga saya banyak gejala-gejala itu ternyata tidak ada apa-apa. Justru mereka takut melapor, takut mendatangi puskesmas karena kalau nanti datang di PCR kemudian nanti positif mereka akan dikarantina seterusnya itu lah. Inilah maksud saya adalah tugas Satgas Covid di level bawah itu harus betul-betul dimaksimalkan. Jangan sampai ada anggarannya, tapi kegiatannya hanya formalitas, gugurkan kewajiban. Sementara rakyat yang hari ini butuh betul penanganan itu tidak tersentuh dengan baik. Gitu. Terkait dengan keinginan pemerintah bahwa ketika kita sudah berhasil memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini, artinya itu kan bukan ansih tanggung jawab Satgas Covid juga. Edukasi sosialisasi ini harus dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat yang mungkin di Kudus ini sudah dilihat dari demografinya ini. Kehadiran puskesmas dan pustu lebih dari 19 tempat ini harusnya sudah bisa maksimal memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan berbagai macam penyakit kan. Menurut Pak Sururi, sampai saat ini peran puskesmas sebagai mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ini sudah berjalan maksimal apa belum ini? Saya melihatnya di Kudus ini. Peran puskesmas sangat penting dalam rangka untuk memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat di level yang terdekat bawah. Yeah. Persoalannya hari ini adalah keberadaan puskesmas itu masih banyak belum dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kita datang aja ke puskesmas hari ini, kira-kira jam 11, jam 12 masih nggak banyak para tenaga-tenaga yang digaji setiap bulannya ada di sana. Bahkan ketika kami pernah datang di salah satu puskesmas, kami memang meminta surat keterangan sehat untuk anak saya, sekitar jam 12 kurang sudah tutup itu loh. Sudah tutup. Sudah tidak melayani. Sudah melayani. Artinya apa? Sebetulnya kalau fungsi puskesmas difungsikan dengan benar dan baik karena ini yang dekat dengan masyarakat, jam pelayanannya seharusnya ya sesuai dengan jam kerja yang mereka
yang mereka jalani. Jangan kemudian untuk melayani masyarakat jam 12 sudah tutup. Nah, orang sakit itu kan tidak melihat waktu. Kadang-kala fajar, kadang-kala malam, kadang-kala sore. Kalau kemudian yang jaga di sana nggak ada, terus gimana gitu. Apalagi di desa-desa itu gini. Desa-desa itu kan banyak bangunan PKD. PKD dibangun dengan anggaran uang APBD. Ternyata hari ini keberadaannya sangat tidak layak. Bahkan itu hanya digunakan untuk dokter bidan desa, kemudian tidak ada praktek di sana untuk kebutuhan pribadi mereka, malah bukan untuk pelayanan. Beralih fungsi. Beralih fungsi, tidak melayani masyarakat. Kehadiran PKD seharusnya mampu membreakdown kebutuhan informasi tentang pola hidup sehat dan macam-macam ini ada di PKD. Jadi masyarakat tidak perlu ke puskesmas yang dekat dengan masyarakat itu. Nah, sementara banyak cerita juga kalau kita bicara tentang puskesmas ya. Masyarakat kepingin ketemu dokter saja kadang-kadang susah. Betul. Mungkin mereka hadir pagi, dokternya belum datang, agak siang sedikit dokternya sudah tidak ada di tempat. Kita sih sadar bahwa tugas dokter di puskesmas itu tidak hanya itu saja, tapi ada banyak. Tapi yang terjadi mungkin mereka lebih memilih praktek di mana-mana dan lain-lain, kan begitu. Maka catatan untuk Kepala Dinas Kesehatan yang baru, upaya memaksimalkan peran serta kehadiran puskesmas ini betul-betul harus dievaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kan begitu. Ya. Apalagi kalau puskesmas sekarang kan sudah blut kan. Artinya justru peran pelayanan masyarakat harus semakin ditingkatkan karena sudah menjadi blut itu loh. Inilah yang menjadi tantangan ke depan, bagaimana masyarakat betul-betul bisa merasakan kehadiran puskesmas, kehadiran negara, kehadiran pemerintah melalui puskesmas yang ada itu. Ketika dia sakit, cukup datang ke puskesmas, tidak udah ke rumah sakit kalau kemudian itu bisa ditangani di puskesmas. Dan ini harus ada petugas yang jaga. Tidak boleh kemudian ketika ada orang sakit di desa A kemudian datang ke puskesmas, tiba-tiba nanti tidak diterima karena tidak ada yang jaga. Nah ini Kepala Dinas DKK seharusnya selalu memberi dan mengevaluasi kinerja para pegawai yang ada di puskesmas itu supaya betul-betul mampu melayani, mampu memberi pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi pandemi COVID ini kan hanya sebagian kecil dari persoalan kesehatan masyarakat, yang tentunya ketika kemudian peran serta puskesmas sendiri ini maksimal dijalankan oleh para abdi negara, tentu akan mampu deteksi dini, akan mampu melakukan pencegahan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat, kan begitu. Jadi belum lagi di Kudus ini luar biasa puskesmas, apakah itu yang rawat inap atau yang non rawat inap ini tentu sudah banyak dilengkapi dengan kehadirannya alkes, kan begitu. Alat kesehatan itu begitu banyak dianggarkan bermiliar-miliar, apakah melalui APBD atau sumber dananya dari dana bagi hasil cukai, ini begitu luar biasa. Akan tetapi apakah sudah difungsikan apa belum, ini kan kita perlu mempertanyakan, kan begitu. Catatan Pak Sururi? Saya melihat sumber daya manusia yang ada di puskesmas, dokter-dokter umum maupun dokter-dokter spesialis itu sangat kurang. Kenapa sangat kurang? Ternyata ketika tahun 2018 dianggarkan beberapa alat kesehatan untuk menunjang puskesmas yang rawat inap dalam rangka untuk mendeteksi penyakit para masyarakat yang datang ke sana. Ternyata hari ini masih banyak alat-alat yang nganggur. Artinya apa? Sudah dibeli melalui anggaran APBD, angkanya hampir
20 miliar lah katakan seperti itu, hari ini mangkrak, tidak bisa digunakan karena memang dari awal tidak ada SDM-nya, kajiannya juga tidak matang, abal-abal saya katakan seperti itu. Bukan skala prioritas. Tidak skala prioritas dan berbasis keinginan, bukan kebutuhan. Ini catatan kami, alkes-alkes yang ada di puskesmas yang sampai hari ini nganggur tidak bisa digunakan, dan itu adalah sebuah kebijakan yang dolim karena uang rakyat tidak digunakan sebagaimana mestinya, muspro, dan angkanya hampir 20 miliar itu. Jadi mereka dalam memunculkan judul dan titik ini tidak didasarkan pada kebutuhan bahwa puskesmas ini butuh alat seperti ini untuk ini dan SDM-nya ini. Ya. Ini sama sekali tidak. Hanya yang penting ada keinginan, kemudian judul dan titiknya tertentu, harganya sekian, selesai kan begitu. Selesai. Setelah itu apakah alkes ini berhasil guna dan berdaya guna, kita tidak penting kan begitu. Nah, inilah catatan-catatan yang tentunya didengarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus supaya ke depan tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Karena justru ini mencederai masyarakat yang banyak yang nggak kuat makan, nggak kuat bayar listrik, nggak kuat bayar angsuran kreditnya, tetapi malah uang APBD dihambur-hamburkan, tidak manfaat. Oke. Terima kasih Pak Sururi sudah bersama kami, masyarakat Kudus dan sekitarnya. Yang terpenting adalah apapun kondisi pandemi ini adalah butuh campur tangan semua pemerintah, baik pemerintah maupun masyarakat ini bersatu padu untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana kondisi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat ini bisa pulih. Syukur pasca dilakukannya vaksinasi kan begitu. Amin. Kita tetap tidak hanya normal kembali tapi new normal, sehingga yang namanya taat protokol kesehatan ini adalah penting. Bermasker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan lain-lain kan begitu. Mudah-mudahan mungkin sedikit perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih dari penentu kebijakan agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, termasuk yang sudah banyak diceritakan Pak Sururi Mujib tadi. Terima kasih, tetap bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.